Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi. Pagi hari ini saya ambil di Matius 18, 21 hingga ayat 22 yang berbunyi demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Ya. Tema renungan kita pada hari adalah tentang pengampunan. Ya. Dalam doa Bapa kami di sana berkata, jika kita tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni kita. Mengapa Yesus berulang kali mengatakan pentingnya pengampunan? Apa arti pengampunan? Menurut Kamus Indonesia, pengampunan adalah pembebasan dari hukuman atau tuntutan, yaitu memaafkan. Hari ini kita lihat pentingnya pengampunan. Kita dapat melihat pengalaman antar sesama, seringkali terjadi perselisihan, perkelahian, dan perpecahan. Semua ini bersumber pada ketidakrelaan dalam mengampuni. Mengapa kita tidak mengampuni? Karena kita merasa dirugikan karena sikap dan perbuatan yang menyakitkan. Sering karena satu kalimat timbul dendam kesumat. Dalam cerita persilatan yang menonjol ialah balas dendam. Segala upaya untuk mencapai tujuan balas dendam. Nah, segala perselisihan terjadi karena merasa dirugikan, tidak mau dihina dan harus balas dendam. Demikianlah terjadi banyak tragedi hidup hanya karena tidak mau mengampuni. Tidak mau mengampuni adalah sumber bencana atau awal penderitaan. Karena itu Yesus mengajarkan kita harus mengampuni. Mengampuni sebuah kalimat yang mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Seringkali orang berkata, ya 1-2 kali sampai 3 kali lah ya, masih boleh lah. Tapi kok sampai ke 4 kali, ya mana tahan ya. Nah, mengapa minta ampun itu gampang dan mengampuni sulit? Karena kita tidak tahu pentingnya pengampunan menuju hidup yang harmoni. Nah, bagaimana caranya kita mengampuni? Hakikat pengampunan ialah tidak memperhitungkan kejahatan orang. Atau makna pengampunan ialah melupakan kejahatan orang lain. Yesus berkata bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7. Ini bukan soal matematika, melainkan mengampuni secara sempurna atau total. Dasar pengampunan ialah tidak memperhitungkan kesalahan orang. Orang berbuat salah dan menyakiti kita, tidak menghitungnya, melainkan melupakan. Banyak orang memiliki sebuah buku catatan, setiap hari mencatat kesalahan orang lain dan menunggu hari untuk membalas dendam. Di sini Yesus memberitahukan Petrus harus mengampuni 70 kali 7, artinya jangan memperhitungkan sikap orang bagaimanapun mereka terhadap kita. Jangan mengingat berapa kali ia bersalah kepada kita, tidak usah dicatat. Selanjutnya Yesus menceritakan seorang yang berhutang 10.000 talenta mina diampuni dan dia tidak mengampuni orang yang berhutang kepadanya hanya 100 dinar. Kisah ini mengajarkan kita bahwa berhutang terhadap sesama, bersalah satu dengan yang lain itu adalah hal umum dan biasa terjadi. Namun orang sering lupa bahwa dirinya sering menyakiti orang lain, berhutang pada orang lain, namun terus mengingat orang lain yang berhutang pada dirinya. Mari kita melihat pada diri sendiri betapa banyak kesalahan yang kita perbuat dan perlu diampuni, sehingga kita juga rela mengampuni orang yang bersalah pada kita. Bersalah kepada Tuhan itu perkara besar, dan orang lain bersalah kepada kita itu hal kecil. Saya ingat kesaksian Daud saat diurapi untuk menjadi raja, malah mendapat penganiayaan dari Saul yang menghendaki kematian dirinya, sehingga ia harus melarikan diri
mengembara sampai di gunung En-Gedi, bersembunyi di gua, dan Saul masuk dalam gua tersebut. Dan saat itu pengikut Daud berkata, inilah hari pembalasan. Tetapi apa yang Daud katakan? Ia tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan dan mencegah pengikutnya melukai Saul. Ia rela mengembara dan menderita dan menantikan waktu Tuhan dan tidak membalas kejahatan Saul. Inilah kebesaran Daud, sehingga Saul pun mengakui bahwa ia adalah akan menjadi seorang raja yang baik. Maka tidak heran Tuhan berkata, Daudlah orang yang berkenan di hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saling bersalah itu hal kecil dan manusiawi, tetapi bersalah kepada Tuhan itulah perkara besar. Bagaimana kita bersalah kepada Tuhan? Saat kita menikmati segala keberhasilan dan melupakan Tuhan, kita telah bersalah dan menyakiti hati Tuhan dan perlu mohon pengampunan daripadanya. Bukankah Tuhan berpesan, jangan melupakan segala perbuatan kebaikannya. Ya. Pepatah Tiongkok berkata, minum ingat sumbernya. Kita bisa bekerja, tetapi jarang berpikir dari mana kekuatan kita untuk bekerja. Biasanya begitu ada yang tidak cocok di hati, kita langsung bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Apakah Tuhan ingat kesalahan kita dan mencatatnya? Seperti anak yang sering nakal, apakah orang tuanya juga mencatatnya? Kita bersalah kepada Tuhan. Tuhan mengampuni kita secara total dan sempurna. Tujuan pengampunan Tuhan juga supaya kita yang mendapatkan pengampunan harus juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita dan mengajarkan kita supaya tidak menghitung kesalahan orang lain. Dengan demikian, hubungan antar sesama akan harmoni dan dapat hidup rukun. Alkitab berkata, kebencian adalah racun yang mengeringkan tulang. Membalas dendam hanya membawa penderitaan dalam hidup. Maka hal pengampunan bukanlah teori, namun patut kita laksanakan. Pada hari penghakiman, Allah akan menyebut orang yang tidak mengampuni sebagai hamba yang jahat. Jika tidak mau mengampuni, membuat diri terbelenggu secara rohani dan maupun emosional, kita akan membayar harga mahal untuk menyimpan dendam. Untuk itu, mari kita melepaskan pengampunan. Orang yang tidak bisa mengampuni merusak jembatan yang harus dilaluinya sendiri. Sanggupkah kita mengampuni? Dengan kekuatan diri tidak bisa. Kita akan sanggup kalau kita terlebih dulu menerima pengampunan yang dari Tuhan. Kalau kita taat pada firman dan mau hidup dalam kebenaran Allah. Kiranya Tuhan menolong kita melihat kebenaran ini dan bersedia melakukan firman Tuhan. Dengan demikian, kita akan merasakan nikmatnya hidup karena hati lapang, penuh maaf, ada damai dan kasih terhadap sesama. Tuhan berkati firman-Nya dan menjadikan kita pelaku firman dan rasakan indahnya hidup dalam kedamaian oleh pengampunan kita terima dari Tuhan dan juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami yang sudah mengalami akan pengampunan-Mu. Tuhan, jadikan kami saluran berkat juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.